Audio Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Witarsah. Saya dari kelas Farmasi Reguler Sore A18B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang moderasi agama. Enjoy for watching. Moderasi agama. Moderasi, apa itu moderasi? Moderasi adalah jalan tengah dalam sejumlah forum diskusi. Kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi. Tidak berpihak kepada siapapun ataupun pendapat manapun. Bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat. Diskusi, moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya di antara dua hal, yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Nah, di sini ada apa itu moderasi agama? Moderasi agama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi yang tadi. Dengan moderasi beragama, seorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktikkan agama tersebut disebut moderator. Nah, jadi moderasi agama itu dia mempraktikkan agamanya gitu, tapi tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan kaidah yang dipahaminya. Terus, apa saja ciri-ciri moderasi agama? Moderasi agama dapat ditunjukkan melalui sikap tawazun atau berkeseimbangan, itidal, tasamuh, musyawah, syuro, islah, awliyah, tathawurah, wa ibtikar. Nah, kita lihat pengertiannya ya. Next. Nah, sikap tawazun, berkeseimbangan, artinya merupakan pandangan keseimbangan tidak keluar dari garis yang telah ditetapkan. Jika ditelusuri, istilah tawazun berakar dari kata mizan yang berarti timbangan, tapi dalam pemahaman konteks moderasi mizan bukan diartikan sebagai alat untuk benda yang digunakan untuk menimbang, melainkan keadilan dalam semua aspek kehidupan terkait dengan dunia ataupun terkait dengan kehidupan yang kelak di akhirat. Nah, jadi tawazun itu tetap bisa mengimbangkan antara dunia sama akhiratnya gitu. Jadi enggak dunia banget, akhiratnya lupa, dan enggak akhirat banget terus dunianya juga lupa, disisihkan gitu. Jadi tidak diutamakan. Jadi terus bergelut dengan agama banget gitu. Padahal kan gak semua seperti itu. Jadi seimbang kita di agama. Iya, dunia juga iya. Tapi tetap gimana niat kita ya. Jangan lupa selalu niatkan semua karena Allah. Nah, selanjutnya ada itidal, lurus dan tegas. Istilah istidal berarti dari kata bahasa Arab, yaitu adil. Bahasa Indonesianya itu berarti tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang. Itidal merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuatu dengan porsinya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya. Nah, jadi dia bisa lurus dan tegas dengan apa agama itu sendiri gitu. Jadi dia nggak kayak melenai gitu, jadi kayak nggak bisa tegas dengan agamanya dia gitu. Terus ada tasamuh, toleransi. Tasamuh jika ditinjau dari bahasa Arab berasal dari kata samhun yang berarti memudahkan, sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia berarti toleransi. Nah, sifat ini menghargai, membiarkan, membolehkan berlawanan dengan pendiriannya sendiri. Jika dapat disimpulkan bahwa toleransi merupakan perilaku saling menghargai, bukan membetulkan, terlebih bersepakatan atau mengikuti dan membenarkannya gitu. Jadi ada yang benar mah ini gitu, yang benar mah ini, kayak gitu. Kita harus toleransi. Agama kita Islam, di Islam seperti ini, di agama Kristen seperti ini, dan bukan berarti kayak gimana gitu ya. Next, ada musawah, egaliter. Musawah berarti persamaan derajat. Islam tidak pernah membedakan, semua manusia memiliki derajat yang sama.
manusia lainnya tidak dipandang jenisnya, kelamin, ras, suku, tradisi, budaya, pangkat, karena semuanya telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Manusia tidak dapat hak untuk merubahnya. Terus ada syura, musyawarah. Istilah syura berkata dari syawara yang artinya membedakan penjelasan atau menyatakan atau mengambil sesuatu. Bentuk lain dari kata syawara ialah tasyawara yang berarti perundingan, saling berdialog atau bertukar ide. Terus ada tathawaruh wa ibtikar, artinya dinamis dan inovatif. Nah, merupakan sikap selalu terbuka untuk melakukan dari pencipta dan menciptakan perubahan-perubahannya yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Next. Terus ada islah, reformasi. Islah berkata dari kosakata bahasa Arab yang berarti memperbaiki, atau mendamaikan. Dalam konsep moderasi, Islam memberikan kondisi yang lebih baik untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman. Atas dasar berpegang pada prinsip memelihara nilai-nilai tradisi yang lebih baik dan kemaslahatan bersama. Terus ada auliyah, mendahulukan yang prioritas. Artinya bentuknya jamak, berarti penting atau prioritas. Juga dapat diartikan mengutamakan kepentingan yang lebih prioritas. Jadi di moderasi agama tuh kita bisa menentukan yang mana yang prioritas dulu gitu, yang mana yang kita bisa kesampingkan gitu. Next. Nah, apa saja sikap moderasi agama? Pertama, bisa dilihat dari berbangsa dan bernegara, memiliki sikap toleransi, menerima kearifan lokal, dan anti kekerasan. Jadi moderasi agama itu kita harus saling toleransi, karena di Indonesia kita punya berbagai agama. Nah, dan anti kekerasan juga. Kita di agama Islam seperti ini, di agama ini seperti ini. Kita nggak boleh menindak kekerasan. Kalau ini mah agamanya seperti ini, nggak boleh. Gak kayak gitu ya, karena kita sekarang tinggal di Indonesia dengan berbagai macam agama dan suku bangsa. Next. Nah, apa tujuan moderasi agama? Moderasi beragama itu proses memahami agama sekaligus mengimplementasikan ajaran agama secara seimbang dan adil. Demikian itu dilakukan agar terhindar dari perilaku yang berlebih-lebihan dalam beragama, atau istilah lain yaitu perilaku ekstrim gitu. Jadi kayak di agama mah ada gini, puasa mati geni. Jadi dia tuh puasa berapa bulan penuh gitu. Padahal kan belum tentu hadisnya benar, berarti kan belum tentu dari Rasulullah apakah hadis itu benar atau enggak gitu. Jadi malah menyiksa diri sendiri gitu. Next. Nah, dampak moderasi agama. Organisasi moderasi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, mengelola keagamaan tafsir, keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan beragama, merawat Indonesia dan bingkai NKRI. Jadi kita tuh moderasi agama kita tetap bisa bersatu di negara Indonesia gitu. Next. Nah, ada hakikat moderasi agama. Hakikatnya, moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun pemahaman agama yang sangat kaku, maupun ekstrim kiri pemahaman agama yang liberal. Nah, jadi seperti apa? Banyak contohnya. Kalau di Kristen seperti ini, kalau di agama Islam seperti ini gitu. Tapi kita tidak seperti itu ya. Pokoknya di agama Islam mau agama Kristen, kita tetap satu dengan tujuannya untuk manusia untuk beribadah dengan hidup yang benar gitu ya. Next.
cukup sampai di sini. Kita simpulkan bahwa di Indonesia sebagai negara bangsa memiliki ragam perbedaan, mulai dari suku, adat, budaya, tradisi, agama, kekayaan bersatu dan bersatu padu bersama Pancasila, persatuan kesatuan yang sudah terjalin erat beradab abad, haruslah tetap jaga erat dan janganlah sampai bercerai-berai gitu ya. Berarti kita moderasi agama di Indonesia saling toleransi, menghargai, tidak adanya kekerasan, tapi kita tetap setujuan ya, hidup dengan teratur sesuai aturan agamanya masing-masing. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.